APBD menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi masyarakat. Karena itu pemerintah juga tidak boleh ragu untuk menggunakannya selagi tentunya sesuai dengan kebutuhan. Dan dalam momentum kali ini juga kita ingin membangun sebuah strategi yang baik agar serapan anggaran berlangsung dengan maksimal. Kali ini kita masih dalam bedah tajuk Lampung Pos bersama dengan Bang Ago. Oke Bang, tadi kan kita sempat kulik ya, ada dua kabupaten kota yang ternyata serapan anggaran masih di bawah 60%, yaitu Kota Bandar Lampung dan Mesuji. Ini kan sebenarnya secara geografi berbeda dan tentunya secara kondisi yang dihadapi juga berbeda, tetapi mereka punya permasalahan yang sama, serapan anggarannya masih kurang. Ini masalahnya di mana, Bang? Ya, makanya di tajuk Lampung Pos kita katakan ini sebagai tabiat ya. Oh. Tabiat itu artinya apa? Ya, perilaku menunda-nunda segera menyerap anggaran daerah itu bukan hal yang terjadi tahun ini saja. Karena memang sebelumnya beberapa pemerintah daerah itu mengklaim kenapa mereka sedikit lambat menyerap anggaran, karena seringnya terjadi perubahan-perubahan kebijakan dalam hal pengelolaan anggaran dari pemerintah pusat terkait itu pandemi COVID-19 ya, terjadi refocusing anggaran gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita tilik 2, 3, 4 tahun ke belakang, sebenarnya fenomenanya memang sudah seperti ini gitu. Sudah memang lambat seperti itu ini kebiasaannya. ya. Jadi sebenarnya fokus kita tidak hanya di dua daerah ini saja ya, karena masih ada beberapa daerah lainnya yang serapan anggarannya masih di range 60. Ya idealnya sebenarnya di bulan November itu kita sudah masuk angka 80 atau 90%. Itu baru ideal ya. Kalau di bawah 80% itu sebenarnya masih kita katakan cenderung lambat. Betul, ya. Karena sebenarnya kan rakyat juga menunggu-nunggu ya, ada sebuah pembangunan, kemudian juga tentunya pelayanan publik yang lebih baik dengan menggunakan APBD yang sudah diberikan begitu. Makanya kita katakan di sini dalam tajuk kita, sudahi tabiat berlambat-lambat dalam menyerap anggaran. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan. Ya kan? Kenapa? Karena anggaran sudah ada. Presiden bahkan menyatakan dana ini sudah ditransfer ke kas pemerintah daerah. Oke, sudah clear ya, sudah cair loh. Jadi bukan persoalan duitnya tidak ada atau cuma uang hitam di atas putih saja. Duitnya sudah ada di dalam bank, yang jadi di bank, disimpan di bank. Yang jadi persoalan kenapa ini tidak segera dilakukan, ya kan? Nah, salah satunya adalah biasanya itu pemerintah daerah itu terlambat dalam melakukan lelang proyek. Baik. Ya, makanya salah satu hal yang kita dorong ke depan ya, sudah ada nih beberapa pemerintah daerah di Indonesia yang melakukan ini. Lelang proyek itu bahkan sudah dimulai di bulan ini loh. Wow. Di bulan Desember. Dengan harapan oleh pemerintah daerah ya, dengan harapan ketika awal tahun ya, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu proyek pembangunan sudah bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena yang mengerjakan proyeknya ya kan sudah dilelang jauh-jauh hari. Ya. Nah, ada dugaan ya, ini dugaan ya dari berbagai pengamat ekonomi publik ya, pemerhati anggaran pemerintah. Ada dugaan pemerintah sengaja menghambat-hambat ini ya karena memang memburu rente gitu loh. Karena ketika uang disimpan di perbankan ada bunga. Bunga itu masuk ke dalam pendapatan daerah juga sebenarnya. Ya, pendapatan lain-lain. Tetapi tetap saja tidak sebanding antara pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari bunga simpanan bank itu dengan dampak multiplier effect yang ditimbulkan apabila anggaran itu digunakan untuk pembangunan. Betul sekali. Karena apa? Anggaran daerah itu terutama ketika kondisi pandemi seperti saat ini itu bisa dijadikan, bisa kita katakan sebagai obat kuat ya. Karena kita berharap dari sektor swasta dalam kondisi saat ini itu sangat sulit sekali. Ya, perlu belanja pemerintah. Dengan adanya belanja pemerintah, program infrastruktur berjalan, ada pekerja yang dipekerjakan, pekerja mendapatkan penghasilan,
Kemudian juga ketika dibelanjakan, ingat postur anggaran pemerintah daerah itu ada juga yang namanya subsidi, ada namanya juga bantuan sosial. Ya, ketika kondisi sulit seperti ini, orang-orang yang ekonominya tidak mampu, kehilangan pekerjaan, di PHK, itu mendapatkan bantuan sosial. Mereka memiliki kemampuan daya beli. Ya, dengan adanya kemampuan daya beli ini, maka roda perekonomian kita akan bergerak. Ya, sekarang mungkin yang kita butuhkan adalah siklus perekonomian yang sehat ya. Betul. Bang, apalagi kan memang 2 tahun ini kita sudah melalui pandemi. Mungkin refocusing anggaran itu menjadi salah satu klaim ya dari beberapa pemerintah tentang adanya serapan anggaran yang masih belum maksimal. Tetapi mau sampai kapan begitu? Karena kan pandemi juga kita belum tahu akan berakhir sampai kapan. Apabila memang refocusing masih menjadi masalah, lalu selanjutnya mau seperti apa? Nah, kalau dari Bang Agus sendiri, apa solusi mungkin yang bisa diberikan kepada pemerintah apabila memang permasalahannya klaim anggaran belum terserap dengan baik karena refocusing, Bang? Oke, jadi pertama ya, pemerintah pusat itu juga harus menyiapkan kebijakan anggaran yang pasti gitu, yang tidak berubah-ubah. Karena memang ada klaim dari pemerintah daerah, mereka sengaja menahan karena khawatir ada perubahan kebijakan anggaran di awal tahun, di tengah tahun, bahkan di akhir tahun. Nah, jadi persiapan iya, ya. Kebijakan pusat yang seperti ini itu kalau bisa tidak boleh terulang lagi. Apalagi kita sudah 2 tahun memiliki pengalaman dalam menghadapi pandemi. Ya, kalau kemarin-kemarin taruhlah masih trial error, belajar. Tapi di tahun ketiga ini pemerintah pusat harus sudah menentukan secara pasti kebijakan anggaran pemerintah daerah 2002 nanti seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemerintah daerah ya seperti saya katakan tadi di awal, itu sebisa mungkin, secepat mungkin memang sudah mempersiapkan belanja anggarannya. Termasuk lelang-lelang proyek ya yang penting, yang strategis, itu kenapa harus ditunggu di triwulan kedua, triwulan ketiga? Kalau bisa di triwulan pertama langsung dieksekusi. Jadi proyek-proyek itu jangan ditunda, jangan dihambat-hambat. Karena sekali lagi saya katakan, pengeluaran pemerintah dalam kondisi seperti saat ini itu mempengaruhi konsumsi masyarakat pada akhirnya, gitu ya. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan dihambat-hambat. Nah, yang selanjutnya adalah ya perlu dipertimbangkan lagi lah. Kalau memang benar ada pemerintah daerah yang sengaja menunggu bunga untuk dijadikan sebagai pendapatan daerah, ya saya pikir itu tidak sebanding lah dengan manfaat yang dapat diterima masyarakat apabila uang itu benar-benar dibelanjakan di awal tahun. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah pemerintah pusat juga harus tegas. Pemerintah provinsi juga harus tegas. DPRD yang punya kewajiban dalam hal budgeting, bahkan pengawasan penggunaan anggaran pemerintah daerah itu harus lantang apabila belanja daerah itu terhambat atau tersendat. Kalau perlu pemerintah pusat memberikan sanksi lah. Misalnya di triwulan kedua, pertama harus sekian persen. Di triwulan kedua harus sekian persen. Di triwulan ketiga sekian persen. Nah, kalau tidak mencapai target itu ada sanksinya. Semuanya harus tegas ya Bang ya. Betul. Baik dari pelaksana, kemudian juga tentunya untuk yang mengawasi, dan juga sebenarnya masyarakat juga memiliki peran ya. Kita untuk ikut mengawasi juga seperti apa pembangunan, apakah sudah layak ataukah masih perlu adanya perhatian dari pemerintah. Semuanya kita dukung bersama dan kawal bersama tentunya untuk tahun depan yang lebih baik lagi dengan anggaran dari pemerintah yang lebih terserap dengan maksimal. Oke, terima kasih Bang Ago. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini, namun jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group. Tetaplah bersama kami.